Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Made Yura Prayoga dengan NIM 2275 di sini saya akan mengerjakan soal tugas dari DAA. Nah, adapun nama anggota kelompok kami itu dengan nama saya sendiri, kemudian ada Andika Kurniawan Sianipar, dan juga Gede Bagus Nugraha. Jadi saya mendapatkan bagian satu nomor satu. Jadi soal yang pertama adalah algoritma brute force untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Jadi, adapun yang pertama itu adalah mengimport itertools. Mengimport modul itertools ini yang menyediakan fungsi-fungsi untuk bekerja dengan iterables. Kemudian, adapun fungsi yaitu find minimum wide Hamilton circuit. Nah, ini tujuannya untuk menemukan sirkuit Hamiltonian, sirkuit yang melewati semua node tepat satu kali. Dengan berat total terkecil dalam graf yang direpresentasikan sebagai matriks agensi. Kemudian ada pun langkah-langkahnya itu inisialisasi. Yang pertama ada num nodes, yaitu menentukan jumlah node dalam graf. Kemudian ada min weight, yaitu menetapkan berat minimum awal ke infinity untuk perbandingan. Kemudian ada min circuit, yaitu membuat list kosong untuk sirkuit dengan berat minimum. Kemudian adapun ini langsung kita return menggunakan min circuit, dan di sini adalah urutan angka-angka dari algoritma ini. Yang pertama ada 0, 8, 12, 20, 22, 8, 0, 40, 35, 12, 40, 0, 25, 7, kemudian 20, 30, 25, 0, 11, kemudian 22, 5, 7, 11, 0. Kemudian ini akan mengembalikan sirkuit dengan berat minimum, yaitu return mid circuit. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, ya B. Nah, di sini soalnya itu adalah memeriksa kebenaran dari algoritma yang sudah dirancang tadi. Nah, algoritma ini dimulai dengan inisialisasi variabel seperti jumlah simpul, num nodes, berat bobot minimum, min weight, dan sirkuit minimum, min sirkuit. Selanjutnya, algoritma melakukan iterasi untuk setiap simpul sebagai simpul awal. Nah, melakukan pencarian sirkuit dengan bobot minimum dan memperbarui bobot minimum dan sirkuit minimum jika sirkuit yang baru ditemukan lebih kecil. Setelah iterasi selesai, untuk semua simpul awal, algoritma mengembalikan sirkuitnya dengan bobot minimum yang ditentukan. Dan lanjut ke soal selanjutnya yang C, yaitu adalah membuat ilustrasi dari algoritma yang sudah dibuat dengan 5 titik. Jadi di sini saya sudah membuat ilustrasinya dengan 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita mengecek dengan menggunakan angka yang sudah ada tadi. Jadi 1 ke 2 ini jaraknya adalah 8. Indeks kedua 2 ini adalah 8. Jadi jaraknya adalah 8. Kemudian 1 ke 3 itu adalah 12. 1 ke 4 adalah 20. Kemudian 1 ke 5 adalah 22. Kemudian 2 ke 1 itu sama 8. Kemudian 2 dengan dirinya sendiri adalah 0. Kemudian 2 ke 3 adalah 40. 2 ke 4 adalah 30. 2 ke 5 adalah 5. Kemudian yang 3 ke 1 itu adalah 12. Kemudian 3 ke 2 itu adalah 40. Kemudian 3 ke 3 adalah diri sendiri dan 0. Kemudian 3 ke 4 adalah 25. Kemudian 3 ke 5 adalah 5. Kemudian 4 ke 1 itu adalah 7. 4 ke 1 itulah 20. Kemudian 4 ke 2 itu adalah 30. 4 ke 3 itu adalah 25. 4 dengan diri sendiri adalah 0. Kemudian 4 ke 5 adalah 11.
Kemudian untuk yang terakhir yang nomor 5, 5 ke 1 adalah 22, 5 ke 2 adalah 5, kemudian 5 ke 3 adalah 7, kemudian 5 ke 4 adalah 11, dan 5 dengan nilai sini adalah 0. Jadi itu adalah ilustrasi graf dari algoritma tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang D, yaitu soalnya adalah menghitung kompleksitas waktu dari algoritma. Jadi untuk kompleksitas waktunya adalah ON pangkat 3. Algoritma ini memiliki 3 tingkat loop. Pertama, terdapat loop luar yang berjalan N kali yang mewakili setiap simpul. Kedua, terdapat loop tengah yang berjalan N 1 kali untuk membangun sirkuit dengan mengunjungi setiap sirkuit kecuali yang awal. Kemudian yang ketiga, terdapat loop dalam yang berjalan N kali untuk menemukan sisi yang dengan bobot terkecil dari simpul saat ini. Jadi total operasi dalam loop terdalam adalah N kali N1, N kuadrat. Jadi untuk total operasi keseluruhan adalah N kali N kuadrat sama dengan N pangkat 3. Nah, oleh karena itu, kompleksitas waktu algoritma ini adalah ON pangkat 3. Menunjukkan bahwa waktu eksekusi meningkat secara kubik dengan jumlah simpul dalam graf. Kemudian yang terakhir adalah soal yang E, yaitu apakah algoritma ini dapat dirancang, dimodifikasi dan diterapkan pada graf input. Jadi untuk algoritma ini dapat dimodifikasi untuk graf yang tidak lengkap dengan memastikan bahwa nilai bobot yang tidak terhubung diwakili dengan nilai besar atau tak terindah. Dalam kode tersebut, nilai float INF menandakan ketiadaan sisi yang menghubungkan dua simpul. Jadi dengan memastikan representasi yang tepat untuk ketiadaan sisi, algoritma tersebut dapat bekerja pada graf yang tidak lengkap tanpa masalah. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan soal pada bagian 1 algoritma brute force. Nah, di sini saya mendapat bagian untuk mengerjakan soal nomor 2, di mana tentang achievement problem. Nah, pada soal ini diberikan n step dan n tugas. Setiap step diberikan sebuah tugas, dan step dilambangkan sebagai SI, ditugaskan ke tugas dilambangkan sebagai TJ dengan biaya C I per Z. Nah, soal pertama itu menjawab tentang mengapa algoritma dibutuhkan menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jawabannya yaitu algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena untuk mencari penugasan yang meminimalkan total biaya dengan n step dan n tugas. Ada n faktorial kemungkinan penugasan yang berarti jumlah kemungkinan penugasan bertambah banyak sesuai nilai n-nya. Nah, misalnya jika ada 10 staf dan 10 tugas, ada lebih dari 3,5 juta kemungkinan penugasan. Nah, jika mencoba semua itu dengan secara manual atau secara tidak efisien dan bisa memakan waktu yang sangat lama, bahkan untuk nilai n yang relatif kecil. Dengan demikian, algoritma membantu kita menemukan solusi yang optimal dalam waktu yang wajar, bahkan untuk masalah dengan banyak staf dan tugas sekalipun. Nah, di soal nomor 2 yaitu adalah rancangan algoritma untuk menetapkan tugas sehingga total biaya diminimalkan. Nah, di sini saya membuat sebuah rancangan algoritma di mana algoritma ini untuk menentukan kombinasi dari penugasan antara staf dan tugas yang memiliki total biaya paling minimum. Nah, di sini saya merancang algoritma dengan sebuah prosedur code langsung. Nah, selanjutnya itu soal tentang periksa kebenaran dari algoritma yang saya rancang. Nah, di sini saya menggunakan metode invariant loop untuk membuktikan kebenaran dari algoritma yang saya rancang. Yang dimana adapun tahap awal dari metode itu pertama dengan cara menginisialisasi. Nah, pada algoritma yang saya rancang ini, sebelum loop dimulai, dia akan mengatur base cost. Nah, ini ke infinity, yang dimana nilai infinity ini pasti lebih besar dari semua biaya penugasan yang mungkin menjadi biaya paling sedikit. Oleh karena itu
Di sini invarian itu berlaku. Lalu selanjutnya adalah maintenance. Pada algoritma yang dirancang, setiap iterasi loop akan memeriksa biaya total dari penugasan saat ini. Jika biaya total ini lebih rendah dari base cost tadi, maka akan memperbarui base cost dan base achievement. Oleh karena itu, setelah setiap iterasi base cost tetap menjadi biaya terendah dari semua penugasan yang telah diperiksa, dan base achievement adalah penugasan dengan biaya terendah tersebut. Jadi di sini terdapat sebuah kondisi, jadi setiap total cost dari kombinasi dari penjumlahan hasil dari kombinasinya lebih kecil dari lebih kecil daripada base cost, maka base cost ini akan diperbarui menjadi nilai dari total cost yang memiliki total biaya minimum tadi. Lalu dilakukan termination. Pada algoritma yang dirancang, ketika lo berakhir, telah dapat semua penugasan yang mungkin. Oleh karena itu tadi, base cost adalah biaya terendah dari semua penugasan, dan base assignment adalah penugasan dengan biaya terendah tersebut. Lalu di sini selanjutnya itu adalah soal diberikan 4 staf dan 4 tugas, lalu disuruh untuk membuat sebuah matriks biaya dan menerapkan algoritma yang saya rancang untuk menyelesaikan instan permasalahannya. Nah, di sini saya membuat sebuah kombinasi matriks biaya yang dimana matriks ini berukuran 4x4. Nah, adapun angka algoritma sesuai dengan prosedur code atau rancangan yang telah saya buat, yang pertama itu menginisialisasi. Seperti tadi, algoritma dimulai dengan menginisialisasi base achievement ke non atau tidak ada, dan base cost-nya ke infinity. Setelah itu dilakukan iterasi, algoritma melakukan sebuah looping dengan mencoba semua kombinasi penugasan dari tugas ke staff. Jadi algoritma dari prosedur tadi akan melakukan sebuah kombinasi, contohnya staf 1 akan ditugaskan ke task 1, lalu staf 2 ke task 2, staf 3 ke task 3, staf 4 ke tugas keempat. Nah, nanti bakal ditotalkan biayanya dan disimpan ke dalam base cost. Lalu setelah melakukan kombinasi tadi dan biaya total saat ini itu lebih rendah dari base costnya, maka base achievement dan base cost diperbarui. Jadi dia akan terus seperti algoritma Bruce, dia akan terus melakukan sebuah kombinasi yang memungkinkan dari setiap penugasannya. Arti dari memungkinkan itu contohnya kita tidak akan mungkin bisa membuat staf 1 bekerja di tugas 1 dan staf 2 bekerja di tugas 2, walaupun task 2 ini jauh lebih besar nilainya. Jadi dia akan melakukan kombinasi yang memungkinkan saja. Nah, dari matriks biaya ini dapat disimpulkan sebuah output minimumnya, yaitu adalah staf A mengambil tugas 1 dengan total dengan biaya 1, dan staf B mengambil tugas 4 dengan biaya 1 juga, lalu staf C mengambil tugas 3 dan staf 4 mengambil tugas 2 dengan total biaya 1 juga. Jadi total biaya minimumnya itu adalah 4. Perkenalkan, nama saya Gede Nugraha. Saya akan menjelaskan 1.0 knapsack problem ini. Nah, dalam knapsack 1 dan 0 digunakan untuk memberi tanda barang atau objek yang dipilih diberi kode 1 dan yang tidak diberi kode 0. Misalnya, solusi dari 1010 ini menandakan bahwa objek pertama dan ketiga dipilih, sedangkan objek kedua dan keempat tidak dipilih. Nah, tujuannya untuk memilih objek agar mendapatkan keuntungan maksimal tanpa melebihi batas kapasitas ransel. Oke, sini menggunakan algoritma brute force untuk mendapatkan keuntungan maksimal pada knapsack. Contoh algoritmanya seperti ini. Nah, di sini ini adalah inisialisasi, dan for yang pertama ini dimulai dari I sama dengan 0 dan berjalan hingga 2n-1, yang berarti loop akan mengeksekusi sebanyak 2 pangkat n, di mana n itu adalah jumlah objek. Nah, untuk for yang kedua, for loop kedua dimulai dari j sama dengan 0 berjalan hingga n-1, di mana n sama dengan jumlah objek.
Nah, bertugas untuk mengiterasi melalui setiap objek yang dilewati. Nah, lanjut pada if di sini. Itu bertujuan untuk menentukan apakah barang ke J harus dimasukkan ke dalam subset yang sedang dievaluasi atau tidak. Nah, pada pseudocode ini kita dapat menggunakan operasi bitwise untuk memeriksa apakah bit ke J bilangan biner I adalah 1. Nah, jika hasil dari operasi tersebut adalah 1, maka barang ke J akan dimasukkan ke dalam subset yang sedang dievaluasi. Nah, lanjut pada pemeriksa kebenaran algoritma, yaitu seperti berikut. Saya sudah membuat kode Python untuk memeriksa apakah algoritma ini berhasil atau tidak, dan algoritma ini berhasil berjalan sesuai yang diinginkan, yaitu mencari profit maksimal. Di sini jika kita mengisi kapasitas dengan 20, maka profit yang didapat adalah 27 dengan subset 7, 6, 9, dan 5. Lalu pada contoh kasus ini, di sini adalah 5 buah objek dan ransel yang berkapasitas 20. Nah, dari 5 buah objek ini didapatkan 32 kombinasi. Kombinasinya seperti ini. Dan di sini terdapat salah satu maksimum profitnya, berat ransel kurang dari 20, dan maksimum profitnya adalah 27 seperti pada kode di atas. Nah, untuk kompleksitas waktu, algoritma brute force milik kompleksitas waktu O dalam kurung n kali 2 pangkat n, di mana n mewakili jumlah objek. Nah, kompleksitas ini didapat dari nested loop untuk menghasilkan semua subset dan objek, dan kemudian memeriksa total berat dan nilai setiap objeknya. Oke, sekian penjelasan knapsack problem. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tugas bagian 2 tentang algoritma rekursif. Nah, di sini saya mengerjakan soal nomor 1, yaitu tentang barisan Fibonacci. Di barisan Fibonacci ini adalah barisan bilangan yang setiap elemennya merupakan pinjaman dari dua bilangan sebelumnya, dimulai dari 0 dan 1. Misalnya 10, angka pertama dalam daftar adalah seperti berikut. Nah, soal pertama yaitu tentang bagaimana definisi atau formula dari barisan Fibonacci secara rekursif. Adapun formula dari barisan Fibonacci secara rekursif dapat ditulis sebagai berikut, yang dimana derek Fibonacci yang diinisiasi dengan nilai n, yang bernilai nilai n sama dengan 0 jika n-nya sama dengan 0, dan bernilai 1 jika n-nya sama dengan 1, dan jika n-nya lebih besar daripada 1, maka akan dilakukan sebuah perhitungan seperti menambahkan angka pertama dan angka kedua dari deret Fibonacci-nya. Nah, soal nomor 2 yaitu membuat sebuah algoritma rekursif untuk mengkonstruksikan barisan Fibonacci dengan n elemen, atau n-nya itu diberikan sebagai inputan. Nah, di sini saya membuat sebuah rancangan algoritma dengan pseudocode, yang dimana algoritma ini mirip dari formula yang ada di sini. Nah, baik, selanjutnya yaitu membutuhkan kembangan dari algoritma yang saya rancang. Nah, di sini saya akan membutuhkan kembangan algoritma yang dirancang ini dengan teknik induksi, yang dimana kita akan melihat base case-nya, yang dimana base case-nya itu adalah jika n kurang dari atau sama dengan 0, maka algoritma akan mengembalikan list array yang kosong. Hal ini benar karena tidak ada angka Fibonacci untuk n kurang dari atau sama dengan 0. Lalu jika n sama dengan 1, algoritma akan mengembalikan list array bernilai 0 di dalamnya. Hal ini benar karena angka Fibonacci pertama adalah 0. Lalu jika n sama dengan 2, algoritma menggunakan list array 0 dan 1. Hal ini benar karena dua angka Fibonacci pertama adalah 0 dan 1. Nah, jadi algoritma ini merupakan base case dari
algoritma Fibonacci-nya. Lalu hipotesis. Di sini saya mengasumsikan bahwa algoritma ini benar untuk semua n kurang dari atau sama dengan k, di mana k lebih dari atau sama dengan 2. Lalu lanjut ke tahap induksi. Dalam algoritma yang saya rancang, 4 Fibonacci ke k plus 1 dihitung sebagai jumlah dari dua angka sebelumnya dalam urutan, yaitu sekuens k sama dengan sekuens k dikurang 1, lalu ditambah sekuens k dikurang 2. Ini sesuai dengan definisi angka Fibonacci, sehingga algoritma ini benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi oleh karena itu, berdasarkan prinsip induksi matematika, algoritma Fibonacci ini benar untuk semua n lebih dari atau sama dengan 0. Baik, soal selanjutnya itu adalah mengilustrasikan sebuah contoh alur kerja algoritma jika nilai n-nya lebih dari 10. Nah, di sini saya memilih n-nya sama dengan 15. Nah, pertama yaitu memasukkan nilai n sama dengan 15. Nah, pada algoritma ini saya memasukkan inputan nilai n sama dengan 15. Lalu setelah itu algoritma akan memeriksa apakah n ini kurang dari atau sama dengan 0. Karena n sama dengan 15, maka kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya algoritma kemudian memeriksa apakah n sama dengan 1. Karena n sama dengan 15, maka kondisi ini juga tidak terpenuhi. Selanjutnya algoritma kemudian memeriksa apakah n sama dengan 2. Karena n sama dengan 15, maka kondisi ini juga tidak terpenuhi. Lalu karena semua kondisi awal tidak terpenuhi, algoritma akan menghitung deret Fibonacci dengan cara membuat sebuah urutan sekuens yang berisi dua elemen pertama deret Fibonacci, yaitu 0 dan 1. Nah, di sini dia akan buat sekuens sama dengan Fibonacci n-1. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas dari algoritma rekursif. Lalu setelah itu kemudian melakukan perulangan, kemudian dilakukan perhitungan kedua hingga elemen ke n-1, yang dimana n sama dengan 15, berarti 15 dikurang 1 sama dengan elemen 14. Lalu pada setiap iterasi algoritma menambahkan elemen sebelumnya dan elemen 2 sebelumnya ke dalam urutan. Nah, setelah perulangan saya algoritma akan mengembalikan urutan yang berisi deret Fibonacci hingga elemen ke-15. Nah, ini merupakan hasil dari deret Fibonacci dengan nilai n15. Baik, selanjutnya berikut merupakan ilustrasi dari perhitungannya. Jadi contohnya ilustrasi dari algoritma itu, pertama dia akan mendeteksi Fibonacci dari nilai n-nya. Nah, ketika Fibonacci dari nilai n-nya sudah diketahui, dia akan mengambil kembali fungsi dari Fibonacci tersebut, lalu membagi dari nilai n-nya. Contohnya, contoh fungsinya itu dari di sini. Jadi dia dikurangi lagi 2 n-nya dan dikurangi lagi 3. Sampai begitu juga sampai ke bawah, sampai dia ketemu dengan fungsi yang ada dalam kondisi if-nya. Nah, jika sudah sampai situ, maka nanti akan dilakukan proses perhitungan mundur hingga kembali ke F15-nya. Baik, selanjutnya itu adalah menghitung kompleksitas algoritma. Nah, dalam algoritma yang saya rancang, setiap rekursi algoritma Fibonacci memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali untuk menghitung sekuens n-2 dan sekuens n-3. Jadi Tn menjadi Tn ini sama dengan kompleksitas dari fungsi Fibonacci. Lalu dalam algoritma tadi, untuk kasus ketika n kurang dari atau sama dengan 0, maka nilai kompleksitasnya itu sama dengan big O 1, karena hanya satu operasi yang dilakukan. Lalu untuk kasus ketika n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, kompleksitas dari fungsinya itu sama dengan big O 1 juga, karena hanya ada sejumlah operasi tetap yang dilakukan. Lalu untuk kasus ketika n lebih dari 1, maka kompleksitasnya tergantung pada kompleksitas dari nilai n dikurang 1 dan kompleksitas nilai n dikurang 2. Jadi kompleksitas waktu total dari algoritma ini adalah Tn, kompleksitas dari nilai n sama dengan T, kompleksitas n dikurang 1 ditambah kompleksitas n dikurang 2 ditambah big O 1 sama dengan menjadi big O 2 n kuadrat. Baik, selanjutnya
adalah mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman favorit. Nah, di sini saya menjalankan program tersebut dengan bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, di sini saya akan coba simulasikan ulang. Nah, ini merupakan codingannya. Saya coba akan jalankan. Nah, contohnya saya akan memasukkan nilai 15 tadi. Nah, nilai 15-nya tadi juga sudah sesuai hasilnya dengan hasil dari Fibonacci yang kita hitung sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya itu adalah soal apakah algoritma yang dibuat tadi bisa menjadi algoritma brute force jika ia jelaskan bagaimana dan jika tidak jelaskan mengapa. Nah, algoritma yang tadi saya buat itu bisa diubah ke algoritma brute force dikarenakan algoritma penelitian dirancang tadi bisa diubah menjadi algoritma brute force dalam konteks Fibonacci ini bisa berarti menghitung setiap angka dalam urutan dari awal hingga n. Nah, adapun cara mengubah menjadi menggunakan algoritma brute force dapat dilihat pada pseudo-code economy. Jadi untuk mengubahnya itu kita tinggal mengubah pada bagian untuk perulangannya ini, yang dimana jika menggunakan algoritma rekursif tadi dia akan memanggil dirinya sendiri atau prosedurnya itu sendiri lagi, contohnya Fibonacci n min 1. Nah, jika menggunakan algoritma brute force dia akan membuat sebuah perulangan dari i sampai n min 1, lalu dihitung, lalu ditambahkan setiap angka pertama dengan angka keduanya. Nah, dalam prosedur itu dimulai dengan dua angka pertama dalam urutan Fibonacci yaitu 0 dan 1. Kemudian untuk setiap angka berikutnya hingga n dilakukan penambahan dua angka sebelumnya dalam urutan. Ini adalah pendekatan pada proses karena secara eksplisit ini menghitung setiap angka dalam urutan dari awal hingga n atau nilai yang sudah ditentukan tadi. Baik, sekian penjelasan soal dari saya. Soal-soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut pada menara Hanoi. Nah, strategi yang cocok digunakan pada menara Hanoi ini adalah algoritma rekursif. Dengan algoritma ini akan memakan waktu yang lebih singkat dan pencarian yang lebih cepat jika diimplementasikan pada menara Hanoi. Nah, untuk input pada menara Hanoi yaitu jumlah cakram atau N, dan outputnya adalah langkah proses pengurutan perpindahan cakram. Untuk pseudocode sendiri yaitu ya di sini terdapat inisialisasi. Ya, jika n sama dengan 1, maka perpindahannya hanya sekali dari source ke destination seperti ini. Nah, jika n-1 maka atau n lebih dari 1, maka dia akan menjalankan else, dan jalan programnya seperti ini. Dia ada 3 tiang, source, destination, dan support. Nah, dia cakram n-1 dari source akan dipindah dulu ke support, lalu cakram sisanya dipindah ke destination, dan cakram n1 ini dikembalikan lagi ke destination, seperti itu. Untuk periksa kebenaran algoritma, jika kondisinya sama dengan 1, maka seperti ini. Nah, jika kondisinya lebih dari 1 atau 2, maka kondisinya akan seperti ini. Nah, untuk kondisi cakram n sama dengan 4, di sini terdapat 4 buah cakram, 3 buah tiang support, destination, dan source, destination, dan support. Caranya sama, tinggal dipindahkan memindahkan cakram 1 atau n-1 dari source ke support, lalu dilanjutkan pemindahan cakram selanjutnya sampai mendapatkan hasil semua cakram berada di destination berurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk kompleksitas waktu, karena ini fungsi rekursi memanggil dirinya kembali yang membuat jumlah proses yang diperlukan menjadi 2 kali lipat. Algoritma ini memiliki kompleksitas O dalam kurung 2n, 2 pangkat n.
Nah, untuk menghitung jumlah proses secara eksplisit dapat digunakan 2 pangkat n-1, dan ini contoh pengimplementasian. Jika n sama dengan 4, maka 2 pangkat 4 min 1 sama dengan 16 min 1 sama dengan 15 langkah seperti tadi. Karena setiap cakram dipindah 1 kali dan jumlah total perpindahan adalah jumlah perpindahan untuk menyelesaikan masalah pada n-1 dan ditambah 1 perpindahan untuk cakram terbesar dan jumlah perpindahan yang diperlukan untuk memindahkan kembali cakram n-1. Nah, untuk implementasi kodenya seperti ini. Ini adalah implementasi kode menggunakan bahasa Python. Di sini terdapat sebuah input, inputnya 3 dan memiliki langkah 7 langkah untuk input, untuk cakram 3 inputan seperti ini. Nah, mengapa algoritma dan apakah algoritma tadi dapat diubah menjadi brute force? Dapat diubah ke brute force, tapi akan memiliki kompleksitas waktu yang lebih besar dan jadinya lebih lama untuk menemukan solusi. Jadi brute force tidak cocok digunakan pada menara Hanoi dibandingkan algoritma rekursif. Contohnya seperti ini. Jika inputnya 3 cakram, rekursifnya adalah 8. Ya. Dan brute force adalah 6. Jika inputnya 4, rekursifnya 16, brute force-nya 24. Jika inputnya 6, rekursif ada 64 dan brute force 720. Di sini sudah terlihat perbedaan yang sangat jauh. Nah, jika inputnya cakram 10, maka rekursif mendapatkan 1024 dan brute force 3 juta lebih. Itulah mengapa brute force tidak cocok digunakan pada contoh kasus menara Hanoi ini dibandingkan rekursif. Sekian penjelasan. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pada soal bagian 2, pada soal nomor 3. Jadi soal yang pertama itu adalah menjelaskan apa yang menjadi input dan output dari algoritma yang akan dibuat. Jadi input dari algoritma pencarian biner akan berupa array yang diurutkan dan nilai target yang ingin dicari di dalam array tersebut. Kemudian untuk outputnya adalah indeks dari nilai target dalam array jika nilai tersebut ditemukan atau nilai yang menunjukkan bahwa nilai target tidak ditemukan dalam array tersebut. Kemudian selanjutnya yang B, soalnya adalah kita memberikan ide bagaimana algoritma tersebut dapat diletakkan secara rekursif. Jadi algoritma pencarian biner dapat diimplementasikan secara rekursif dengan membagi array menjadi 2 bagian pada setiap langkah rekursif. Kemudian membandingkan nilai target dengan elemen tengah array. Jika nilai tengah ditemukan, fungsi mengembalikan indeksnya. Jika tidak, fungsi memanggil dirinya sendiri pada separuh kiri atau kanan array, tergantung pada perbandingan nilai target dengan elemen tengah. Proses ini berlanjut hingga nilai target ditemukan atau array kosong. Kemudian selanjutnya adalah mengecek kebenaran dari algoritma. Hipotesis dapat output return 1 jika A kosong tidak sama dengan nilai yang dicari dan return 0 jika A kosong sama dengan nilai yang dicari. Kemudian pengujiannya adalah if 1 lebih besar dari J, sekarang kembali ke 1. Nah, ini tidak dapat dieksekusi. Kemudian I tambah J per 2, maka akan menjadi 0 tambah 0 per 2 sama dengan 0. Nah, ini dapat dieksekusi. Kemudian jika A kosong sama dengan X, itu jika X sama dengan A kosong berarti akan return 0. Artinya X berada di indeks 0. Kemudian jika
A kosong lebih kecil dari X, maka akan diulang atau return binary search menjadi A kosong plus 1 hingga 0 X. Kemudian juga untuk yang selanjutnya, jika A kosong lebih besar dari X, maka akan kembali ke binary search A kosong hingga 0 min 1 X. Jadi untuk pembuktian kebenaran dari algoritma ini tersebut menghasilkan output yang sesuai. Kemudian soal selanjutnya, oke, di sini sudah ada kita memberikan sebuah array berukuran 2n di mana n lebih besar dari 4 dan kita mencoba ilustrasikannya. Jadi saya sudah membuat beberapa angka random sebanyak 15 indeks. Jadi di sini mulai dari 0 dan di sini adalah 15. Pertama kita akan mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Jadi 0 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi kita lihat indeks ke-7 adalah 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi indeks ke-7 itu adalah 23. Jadi sebelumnya nilai yang akan dicari itu adalah 26. Karena 23 lebih kecil dari 26, kita ulang lagi perulangannya atau loop. Namun kita akan tambah 1. 7 ini tambah 1 menjadi 8. Ini pindah ke kanan. Kemudian 8 ditambah 15 dibagi 2. Mendapatkan hasilnya 11. Nah, indeks 11 itu adalah 35. Karena 35 lebih besar dari 26, kemudian perulangan akan diulang kembali. Namun ini akan dikurangi 1. Jadi 10 di sini. Jadi 11 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 10. Kita bulatkan hasilnya. Jadi indeks 10 ini adalah 32. Karena 32 masih lebih besar dari 26, kita ulang kembali. 10 ini kita kurang lagi 1 jadi 9. Kemudian 9 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian indeks 9 itu adalah 29. 29 lebih besar daripada 26. Kemudian kita kurang lagi 1 jadi 8. 9 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Dan indeks 8 ini adalah 26. Jadi 26 sama dengan 26. Karena ukurannya sama besar. Jadi kita sudah mendapatkan nilai yang dicari yaitu 26. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Kita menghitung kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Algoritma pencarian biner yang digunakan dalam algoritma tersebut memiliki kompleksitas waktu O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Kemudian algoritma ini secara efisien membagi jangkauan pencarian menjadi setengah setiap iterasi, mengurangi jumlah elemen yang harus diproses. Dengan demikian, jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan elemen dalam array tersebut adalah sebanding dengan logaritma basis 2 dari jumlah elemen dalam array. Kemudian soal selanjutnya itu adalah mengimplementasikan algoritma tersebut dalam bahasa pemrograman. Kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi kita mendapatkan binary search array, menambahkan 1 dengan I, inter R, dan integer X. Kemudian array ini adalah array yang akan dicari, kemudian I adalah indeks awal array, R adalah indeks akhir array, dan X adalah angka yang akan dicari. Kemudian jika R tidak kurang dari I, maka berarti masih ada elemen yang harus dicari. Kemudian jika nilai indeks mid sama dengan nilai X, maka kita akan sudah menemukan nilai yang dicari dan mengembalikan indeksnya. Jika nilai pada indeks mid lebih besar daripada X, maka kita akan
cari di setengah kiri dari mid. Kemudian jika pada indeks mid lebih kecil dari X, maka kita perlu mencari setengah kanan dari mid tersebut. Kemudian di sini saya memasukkan indeks dari angka yang sudah sebelumnya saya buat. Kemudian mohon maaf, di sini adalah 26. Sini masih salah ketik. Jadi indeks 26 ini ketika dijalankan programnya sudah mendapatkan hasil yaitu berada di indeks ke-8. Kemudian jika berhasil, maka akan muncul elemen is present at index ke-8 gitu. Kemudian soal selanjutnya adalah apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force. Nah, pada algoritma ini binary search dapat diubah menjadi algoritma brute force, tapi akan mengurangi keuntungan kompleksitas waktu yang lebih rendah karena algoritma brute force akan mencari elemen target dengan cara memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir array. Nah, di sini adalah untuk kodenya saya juga menggunakan C++. Sama seperti sebelumnya, untuk parameter fungsi dari brute force search ini saya membagi menjadi 3 parameter, yaitu array yang akan dicari, n adalah jumlah elemen dalam array, dan x adalah angka yang dicari. Kemudian saya juga memasukkan indeks angka yang sudah saya buat tadi menggunakan, dan kita akan cari x atau nilainya yaitu 26. Kemudian jika berhasil, sama seperti sebelumnya, maka akan muncul elemen is present at index ke-8 karena nilai 26 ini berada di indeks ke-8. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.